Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Bismania. Jadi sekarang sudah jam 2 ya, jam 2 kurang 20. Dan kita sudah sampai kota Solo dan saat ini bakal meneruskan perjalanan menuju daerah Silungkang, Sawalunto, kemudian Sijunjung dan berhenti nanti di Rumah Makan Omega Damas Raya. ALS 245. Sekarang jam 13.47, tadi start jam 10 dari Padang Panjang, jam 1 masuk kota Solo dan sekarang bakal kembali menuju Sijunjung, Sawalunto, kemudian nanti pemberhentian pertama di Rumah Makan Omega Damas Raya. Nah, dari kota Solo ini kita bertemu dengan unit ALS Nopin 245, sepertinya menggunakan mesin cooler 1521 ya, langsung di overtake oleh Hino RM 280 yang memang dari segi tenaga sudah sangat berbeda jauh. Karena kita berangkat cukup siang, maka kita menjadi bus yang terakhir nih yang berangkat dari kota Solo menuju Jakarta dan sekitarnya. Selama perjalanan dari kota Solo menuju Sijunjung, maka kita akan disuguhi oleh pemandangan perbukitan sebelah kiri, kanan, dan di depan kita. Seperti saat sekarang ini ya, ini ada perbukitan sebelah kanan dan juga di depan kita. Sejak perjalanan dari Padang Panjang hingga kota Solo ini, untuk tenaga memang Hino RM 280 ya, luar biasa tenaganya untuk tarikan dan juga lebih responsif. Dan memang karena mungkin juga masih baru dirilis ya, jadi masih mantap nih tenaga dari Hino RM yang saat ini kita coba menuju Jabodetabek khususnya. Untuk rute akhirnya sampai kota Bogor dari PO Transport. Dari tadi ciri khas Hino ya, yakninya exhaust brake-nya selalu menjadi hal yang menarik untuk didengarkan selama perjalanan ini. Kita bakal sering mendengar exhaust brake dari Hino karena memang hampir semua produk Hino baik truk maupun busnya menggunakan exhaust brake sebagai tambahan pengiraman dalam bus ini. Nah, ini salah satunya yang bisa kita dengarkan dari video ini. Untuk view sendiri selama perjalanan ini kita bakal terus disuguhi oleh pemandangan yang menarik ya. Ada perbukitan dan juga masih banyak sawah yang bisa kita lihat di sepanjang perjalanan ini. Hampir jam 2 siang kita melewati daerah Batangpamu, salah satu spot hunting yang sering dipakai ya untuk melihat atau mengambil video bus yang berangkat menuju Jakarta dan sebaliknya. Jadi di sini treknya lurus dan juga ada sedikit gelombang di bagian pertengahan jalan ini. Nah, inilah daerah Batangpamu yang sering kita lihat di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Untuk sekarang mungkin sudah tidak ada lagi yang mengambil video ya, karena memang sudah sangat siang.
Memasuki jam 2:10 kita memasuki daerah Sawalunto. Nah, setelah habis daerah Sawalunto ini kita bakal memasuki Kabupaten Sijunjung. Jadi mungkin hanya berjarak kurang lebih 30 menit ya, atau 25 menit dari kota Solo menuju daerah Sawalunto ini. Ini Sijunjung. Nah, ini masuk daerah Selungkang. Sore ada keluar nanti kan. Pukul 2:15 kita masuk daerah Selungkang yang merupakan bagian dari daerah Sawalunto. Dan ini adalah pasar Selungkang yang saat ini sepertinya bukan hari pasar ya. Tapi kalau hari pasar bisa cukup terjadi kemacetan di depan ini. Dan akhirnya kita sampai di persimpangan menuju pusat kota Sawalunto. Di sini ada persimpangan ya. Ke kiri menuju pusat kota Sawalunto dan lurus menuju Kabupaten Sijunjung. Jadi untuk menuju kota Sawalunto kurang lebih dari persimpangan ini ada 20 menit. Dan itu biasanya jalanannya cukup ekstrim apalagi untuk kendaraan besar seperti bus ini. Nah, ini di depan ini nanti ada persimpangan menuju kota Sawalunto. Jadi itu Tugu menuju pintu masuk kota Sawalunto yang berjarak mungkin hanya 25 menit dari persimpangan ini. Kalau dari kota Solo berarti kita belok kiri atau kita belok kanan kalau kita datang dari daerah Sijunjung. Setelah ini kita bakal masuk Kabupaten Sijunjung. Nah, sebentar lagi kita bakal masuk Kabupaten Sijunjung setelah tadi meninggalkan daerah Sawalunto. Nah, ini tugunya Kabupaten Sijunjung. Untuk view-nya masih sama ya, didominasi oleh perbukitan yang cukup indah. Ada tebing di bagian kiri dan kanan kita, dan juga ada sungai di bagian kiri kita ini. Kagak rambutnya kak. Hah? Karek rambut itu. Oke. Nah, kalau ini kayaknya deh tahu aja orang. Bali itu banyak apa ya wah mandi ya pakai sabun lo berkondisi ya jemur lo dulu.
Terus. Balas. Hah? Jadi tepat jam 2:30 kita sudah berada di daerah Sijunjung, tepatnya di SPBU-nya ya, untuk melakukan pengisian solar. Tadi di Terminal Balai Solo pukul 13.40-an, dan mungkin Omega atau pemberhentian pertama itu kurang lebih 2 jam lagi ya, atau 1,5 jam lagi kita bakal berhenti. Nah, kurang lebih 15 menit ya untuk melakukan pengisian solar. Dan ini kembali perjalanan dilanjutkan menuju Damasraya. Di rumah makannya ada di rumah makan Omega yang terletak di Kabupaten Damasraya. Sekarang jam 2:46 sampai jam 3 sore. Nah, ini ARS dari Pulau Jawa ya. Dan ini ada sedikit kemacetan karena ada perbaikan jalan. Masih di Kabupaten Sijunjung. Tanjung Gadang ini salah satu trek yang cukup menguji nyali ya, karena ini merupakan turunan yang didominasi oleh tikungan yang cukup tajam. Sebelah kirinya merupakan jurang yang cukup dalam ini, jadi harus ekstra hati-hati dan juga harus dipastikan pengereman terhadap kendaraannya juga pas, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Baru nyampe Keliran ini deh. Iya, Keliran jauh. Iya, siap buka kayaknya nanti nih. Iya. Iya, siap. Waalaikumsalam. Biar standby maksudnya sopa.
Jos. Lagi prima yuk ke Lembe jalan mah ke tangan Lembe ke Wama ke Medan tuh mas beriku Lembe wak tak pakai stok target stok target dia namanya akhir semudur dia namanya Rudi yang ngomong gue di mikrofon itu dia namanya Bapak lah. ya Ali si Ali pernah lu gue transporter tahu mah Dali itu stok karma kalau jangan dia orangnya wak lah Dan tepat jam 4 pagi kita masuk daerah Kiliran Jauh yang masih merupakan bagian dari Kabupaten Sijunjung. Jadi cukup luas Kabupaten Sijunjung ya. Ini mungkin sudah hampir 2 jam perjalanan kita, namun masih belum keluar dari Kabupaten Sijunjung menuju Kabupaten Damansraya. Jam 4 lewat kita kedatangan unit DJB dan ALS yang datang dari Pulau Jawa. DJB datang dari Jakarta dan ini merupakan rumah makan dari ALS yang sebelah kiri. 4:30 masuk daerah Sungai Dareh. Nah, ikon Damansraya. Jadi ini merupakan jembatan yang terletak di Sungai Dareh, Kabupaten Damansraya, dan ini jembatannya cukup menarik dan cukup panjang, didominasi oleh warna merah kali ini catnya ya. Dan ini ada sungai, dan ini merupakan Sungai Batanghari ya. Jadi kita melintasi Sungai Batanghari, dan inilah jembatan Sungai Dareh ini, salah satu ikon yang cukup menarik untuk dilihat. Nah, jam 4:30 ya, jam 16.50 kita sudah sampai di rumah makan Omega, pemerintahan pertama.
Oke. Suasana dalam rumah makan Omega ya. Nah, sekarang jam 5 sore ya. Ini ada beberapa bus yang datang dari Jakarta untuk tujuan Padang, dan sepertinya bus kita nih yang terakhir untuk tujuan Jakarta pada hari ini. Yang lain sudah berangkat duluan, dan rutenya nanti via lintas tengah hingga Prabu Mulih, dan nanti menuju lintas timur naik tol hingga Bakauheni. Mudah-mudahan tidak ada kemacetan ya. Mudah-mudahan bisa sampai besok sore di Jakarta. Nah, jadi sore ini ada beberapa bus ya. Ada Sun Transport lagi yang dari Jakarta, kemudian ada NPM dari Jakarta, ini pariwisata, N Transport, dan N. Kalau yang N biasanya ini yang datang dari Jakarta menuju kota Padang ataupun kota lainnya yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan kalau yang transport kita ini bakal menuju Jakarta pada hari ini. Ini ada sedikit telat, tadi ada sedikit kendala ya. Makanya kita jadi bus yang terakhir ini di rumah makan Omega. Nah, untuk bus lain yang transportnya ini yang datang dari Jakarta menuju Sumbar pada sore hari ini. Nah, untuk harga makan sendiri ya di rumah makan Omega ini saya pesan nasi pakai ayam gulai plus teh manis, harganya 39.000. Mungkin kalau untuk rasa sudah banyak yang mengakui ya untuk rumah makan yang satu ini sebanding lah, walaupun harganya cukup lumayan. Namun untuk rasa ini sebanding dengan harga yang diberikan. Kalau mau lebih hemat mungkin bisa membawa bekal sendiri dari rumah ya, biar bisa lebih hemat dan tanpa harus mengeluarkan uang dalam perjalanan lagi. Nah, ini bus transport kedua yang datang dari Jakarta ya. Tadi ada ada satu yang sudah melanjutkan perjalanan, ini yang kedua, legendaris. Nah, ini sebentar lagi kita bakal menuju Jakarta. Nah, efek putar kepala bus kita belum sempat dicuci ya. Jadi sampai Sumatera Barat langsung putar kepala lagi menuju Jabodetabek. Nah, ini driver duanya Bang Yudo dari PO Transport. Kita sebentar lagi bakal berangkat ini sepertinya. Jadi kita lanjut pada part 3 ya. Udah mulai ya, terasa hari lebarannya di terminal di rumah makan Omega ini. Karena cukup banyak nih bus yang datang.